Jangan lawan iblis kalau tidak tunduk kepada Tuhan. Tunduk dulu baru lawan iblis. Bagaimana caranya tunduk? Tunduk itu adalah kalau diperintah lakukan. Itu namanya tunduk. Haleluya. Bukan tunduk itu pengertiannya begini. Tunduk aku. Bukan begitu. Bukan begitu yang disebut tunduk. Yang disebut tunduk itu adalah kita diperintahkan, kita lakukan. Itu namanya tunduk, taat, mangoloi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat supaya iblis itu bisa kita kalahkan, tunduklah kepada Allah. Lawan iblis, baru ia lari daripadamu. Amin saudara, haleluya. Kebenaran ini pasti akan jadi, nggak perlu diragukan. Pokoknya saudara tunduk aja kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan tunduk? Kata tunduk itu taat, melakukan, tidak melawan. Itu namanya tunduk. Tidak berontak, itu namanya tunduk. Jadi saat kapan kita tidak berontak? Saat kita menerima perintah, kita lakukan. Dan salah satu perintahnya adalah pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Cari jiwa bagi Yesus. Bawa mereka, para pemungut cukai. Mereka dalam keadaan sakit. Bawa mereka keluar, orang-orang berdosa, mereka dalam keadaan sakit, mereka sedang terganggu. Kalau mereka tidak segera ketemu dengan sang tabib, yaitu Yesus, mereka akan mati dalam sakit mereka. Mereka harus segera disembuhkan. Dan Yesus memerintahkan kita untuk pergi memuridkan mereka, untuk pergi mencari mereka, untuk pergi membawa mereka datang kepada Yesus. Ayo Bapak Ibu, masih terlalu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita memperoleh kesempatan menyelamatkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita akan lihat iblis akan lari daripada kita. Ayo tunduk kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya letak masalah-masalah yang kita alami itu. Kenapa ya? Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa sepertinya Tuhan itu, aku panggil dia tapi kenapa dia jauh sekali? Bagaimana caranya Tuhan mendekat kepada kita? Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah. Ibadah itu adalah salah satu cara kita mendekat kepada Dia. Kenapa harus diperintah-perintah dulu? Salah satu cara kita mendekat kepada Tuhan adalah kita datang beribadah. Kalau di dalam kehidupan bangsa Israel, yang namanya memanggil nama Tuhan itu tidak boleh tanpa mezbah. Semua orang yang mau memanggil nama Tuhan dibangun dulu mezbah. Setelah mezbah itu dibangun, dipotonglah korban di atasnya. Darah dicurahkan. Barulah mereka memanggil nama Tuhan. Dan korban sudah diberikan Yesus kepada kita. Itulah korban keselamatan kita. Anak domba tanpa cacat celah. Itulah Yesus. Sekarang apa korban yang saudara harus bawa? Korban yang saudara harus bawa, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Bawa dong hidup kita. Bawa hidup ini. Persembahkan di dalam ibadah. Mendekat kepada Tuhan. Ini kita malah didorong-dorong pun kita malah marah. Didorong-dorong pun kita malah tersinggung. Saudara tidak akan pernah melihat jawaban daripada Tuhan kalau saudara tidak bangun mezbah. Mezbah itu dibangun karena ada yang mau dikorbankan di atasnya. Ada yang mau dipersembahkan di atasnya. Bahwa kalau hidup sudah dipersembahkan, maka tidak ada istilah tidak dipersembahkan yang lain. Waktu, tenaga, keringat, apa yang ada pada kita. Haleluya. Karena dirinya saja sudah diserahkan. Gak mungkin dong dirinya yang lain tinggal. Gak mungkin. Saudara masih ingat pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Kan Firaun tawar-menawar. Jahat niatmu itu Musa. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Hanya laki-laki yang pergi. Ternak tinggal, anak tinggal, istri tinggal. Kau pikirnya, ayo pergi kalian beribadah. Musa bilang gak bisa. Kami harus pergi. Bersama dengan istri kami, bersama dengan anak kami, bersama dengan ternak-ternak kami. Lalu Firaun bilang lagi apa? Tarik ulur
saudara. Ya, Firaun bilang lagi, oke, pergilah beribadah bersama dengan istrimu, anak-anakmu tinggal sama ternakmu. Oh enggak boleh, semua harus ikut kami. Oke, pergi. Kau pergi, laki-laki, perempuan boleh, anak-anak boleh, ternak tinggal. Oh enggak boleh kata Musa, enggak boleh. Seharusnya kau kasih kami korban. Ini malah kau halangi kami bawa ternak kami. Karena dengan ternak-ternak itulah kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena ternak itu harta mereka. Itu yang mau mereka korbankan pada Tuhan. Jadi gak boleh tinggal. Kalau hidup kita sudah kita serahkan, itu makanya harus disertai. Kamu menghadap hadirat Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Kalau hidup kita saja sudah kita bawa. Gak mungkin yang lain kita tinggalkan. Itu kalau sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Kita ini saudara, hidup di dunia ini adalah untuk Tuhan. Kita hidup di dunia ini untuk Tuhan. Bagaimana kita memperlebar kerajaan sorga. Bagaimana kita memperbesar kerajaan sorga. Itu tujuan Tuhan titip kita di bumi ini. Makanya dia tebus kita, lalu ya pekerjakan kita. Pergi. Yuk, jadikan segala bangsa muridku. Waktu saudara pergi kan saudara bayar harga. Waktu saudara, keringat saudara, ya, tenaga saudara, ya. Kalau saudara ada jarak, saudara harus bayar minyak, saudara harus bayar ongkos, saudara harus pergi, itu kan bayar harga. Hidup kita ini bukan milik kita. Jadi apa yang dititip Tuhan juga bagi kita adalah milik Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan. Ini malah kita tonton pekerjaan Tuhan. Kita hidup di dunia ini untuk bekerja buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo kalau ingin Bapak Ibu mengalami Tuhan lebih banyak, kita yang harus mendekat. Ayo kejar Tuhan. Bawa hidup saudara mendekat kepada Dia. Kalau hidup kita makin jauh dari Tuhan, itu hanya mimpi itu. Karena gak mungkin firman Tuhan ini disangkal Tuhan. Ya, kamu gak mendekat kepada Tuhan, nanti Tuhan mendekat sendiri. Gak ada itu. Gak mungkin Tuhan melawan firman-Nya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang sangat menyenangkan Tuhan. Yang akan mengundang berkat itu turun atas hidup kita. Katakan amin.